warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa fi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus akhinal kiram al-ustaz Muhammad Mukhlis. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, qabul hajat dunia wal akhirah. Hadir juga di tangan kita al-mukarram al-ustaz Hasan. Kita doakan juga mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di kampung ini seberataan diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan lahir batin agar terus menerus bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketua Masjid Nurul Iman yaitu Bapak Junaidi, alhamdulillah, kita doakan juga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keafiatan. Para desa dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang senantiasa dipilih oleh Allah bisa berhadir di tempat yang mulia, yang dikatakan oleh Nabi taman daripada taman surga yang ada di dunia, yaitu perkumpulan-perkumpulan majlis yang mengingat kepada Allah, mengingat kepada baginda Nabi Muhammad, mengingat hari pembalasan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah kumpulkan bukan saja pada malam hari ini, tapi Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayah, nikmat iman, Islam, semua yang Allah berikan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi asbab yang punya dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah tak akan pernah cabut taufik dan hidayah. Keinginan kita selalu berbuat baik dan menjadi orang yang baik sampai di akhir hayat, sehingga kita mendapatkan di akhir kesudahan dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, kita malam hari ini duduk bersama-sama. Kita sadar bahwa kita berada di salah satu tahun yang dikatakan tahun baru Islam, dan malam ini adalah malam ke-11 daripada bulan Muharram. Dalam Al-Quran itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan yang sangat dimuliakan atau bulan haram. Di antaranya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Satu yang terpisah yaitu di bulan Rajab. Kita berada di bulan Muharram ini, Bapak Ibu, salah satu bulan sangat dimuliakan Allah.
Kenapa diadakan peringatan? Setiap kita mengadakan peringatan itu, kita berharap menjadi tanfa'ul mu'minin, menjadikan manfaat bagi orang beriman. Kenapa bulan Muharram diadakan peringatan? Agar memberikan manfaat kepada kita yang mengadakan acara malam hari ini, untuk kita ambil pelajaran untuk hidup dalam dunia. Kenapa bulan Maulid ada peringatan? Untuk menjadikan manfaat bagi kita yang mengadakan peringatan Maulid. Jadi peringatan-peringatan itu sebenarnya untuk menjadikan manfaat bagi kita. Walaupun ada hadisnya. Wah, kita ini kan yang namanya peringatan-peringatan ini bukan dari zaman ini ya, zaman bahari sudah ada. Kayak orang 7 bulan ada peringatannya. Kalau di kampung ini 7 bulan, ya kan? Mandi. Silahkan pakai adat, yang penting di dalamnya itu diisi dengan keagamaan. Yang hendak baca burda, silahkan. Tanfa'ul mu'minin. Hendak baca maulid, silahkan. Ada apa-apa, silahkan, asalkan di dalam peringatan itu diisi dengan keagamaan akan memberi manfaat. Diadakan ceramah 7 bulan, ceramah Ustaz Mukhlis. Nih kita 7 bulan biar Ustaz Mukhlis. Yuk, yang sudah 7 bulan ibu-ibu, mun kawa banyak beramal, sembahyang, nyaman anak dalam parut tuh bagus. Jangan parut ganal, sembahyang kada, nyambat kurang hari-hari, tuh anak melahir bisa jadi hantu. Kan itu bagus, mengingatkan bagi orang tadi diadakanlah peringatan mandi 7 bulan. Ya kan? Basunat, bersalamatan, mengadakan peringatan, mengundang lagi ustadznya, ceramah masalah anak untuk menjadikan manfaat bagi kita yang mendengar. Nih malam hari ini bulan Muharram kita peringati untuk muhasabah, untuk introspeksi diri bahwa umur kita nih buai sudah bertambah, sudah berkurang. Umur bukan bertambah tapi berkurang. Lah kailah adalah umur itu bertambah kayak isi lah. Nih tahun nih hilang dah setahun. Amun yang 60 hilang setahun nih. Misalnya umurnya misalnya 60 tahun dan wayah ini umurnya sudah 59 atau 58 tahun 9 bulan. Hilanglah setahun ini, tinggal sebulan lagi. Ya kan? Itulah kita nih sadar, umur pun nih berkurang. Benda nih amun berkurang habis. Amun umur habis, mampus. Amun mati, kita nih yang hadir nih Pak. Masa kok ibu-ibu nih, si ada yang umur 25, isi lalu lihat tuh. Rata 40, 50 tokoh nih. 60 kin ada. Di mana-mana aku ceramah, isi lalu umur 25 ya Allah. Dari malam tadi Sungai Pinang sama umur 50 yang di mana umur 25. Isi kali anak bujangnya di sini. Mana dia? Nah, cemburu nih umur dekat 50-an. Sedangkan Nabi mengatakan umurku dan umatku itu kada jauh. Amun umur Nabi 63, nah pikir-pikir ya, yang pian waya ini umur 50, tinggal 13 tahun. Nah, 13 tahun itu mana lama? Makan beherak pakantut, makan beherak pakantut, nah kerasaan pula mati. Ya kan? Lalu kita pikirkan apa yang sudah kusiapkan untuk menghadap kepada Allah. Pak, kalau sudah umur 40 tuh jadi orang bahari, jangan tapi memikirkan sugihan, enggak sugihan. Bujur dulu. Apalagi umur 70. Lelah, jangan mahayal kaya. Hasil. Menghadap yang adanya. Dimakan yang adanya, Mbak. Mau ada kebun kelapa ketiga batang, itu apa dimakan tuh. Kada usaha memikir hendak menjadi orang kaya, menukar mobil lalu mengikan, hendak basawit jual misalnya di 20 hektar. Uyuha umur 70 tuh. Coba aja kada percaya. Beda kan menurut orang tua dulu lah, kita ini mana sama. Menurut orang tua dulu tuh umur 60 tuh masih kuat dulu.
Orang tua dulu tuh umur 60 tuh tanya aja kayak ini. Umur 60 tuh orang tua dulu tuh membayar penyakit malaria menggigil tuh bawanya menabas ke kelapa tuh. Baik balik tuh apa luana. Coba ya ini umur 60 tuh mun garing. Tabasan kelapa tuh udah balik lagi. Beda. 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 Hari sanjam nih, mau maghrib sudah kita nih mau maghrib. Jangan kita memikirkan, aku nih gini udah usaha. Pikirkan nih aku nih hendak balik jam nih maghrib pamari nih. Apa yang sudah ku amalkan nih apa? Kalau lah dulu sembahyang balang kambing, amun kawa ini nih jangan nambah aku nih. Kalau bisa malam nih aku digur bangun malam sembahyang tahajud. Aku lagi muda kada suah lalu sembahyang tahajud menangis di tengah malam menyesal atas dosa yang pernah digawi. Pernahkah kita gawi? Kalau belum bangun kita sudah tua. Ulun bukan memadahkan orang tua itu lakas mati ndak apa. Cuma kebanyakan yang mati itu memang yang tua. Kata bujur, bukan ulun mendoakan yang tua lakas mati ndak apa. Bujur mah. Apalagi wayah ini Pak Junaidi. Mana ada macam orang tua dolo Ustaz. Orang tua dolo tuh amunnya di umum di masjid tuh tua-tua baru meninggal. Ada yang 100, ada yang 90. Wayah ini mana ada. Apalagi udah kami di Pangkalan Buntu. Sehari 3 kali orang mengumumkan 40, 25, 40, 60 paling tua. Berita keluarga berusia 60, berita keluarga umur 40. Biak-biak mah mati yang ini teh. Untung tidak pian di kampung nih jarang orang mati. Mau di Pangkalan pun tuh sehari 3 kali. Di sini ada lah, mana ada lah, paling seminggu sekali. Puji Ustaz Hasan nanti apa hari habis sih kamu tutup jorong seberang nih. Di kota tuh bakal banyak kurang tuh lah. Jangan nambah setiap hari di sini nih memang bujur jadi ya tutup kampung jorong nih. Maka jurang tutup habis namanya mati semua. Artinya kita nih pasti mati. Tidak ada insya Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada insya Allah pasti mati. Makanya ujar Imam Ghazali, hai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita ini? Ujar muridnya menjawab, yang dekat dengan kita bini, anak, orang tua. Ujar Imam Ghazali, bujur apa yang kau sebutkan itu. Tapi ketahuilah wahai muridku, ada yang lebih dekat daripada anak, istri. Kalau bini, kalau kita begawi bisa jauh. Kalau orang tua, kalau kita pindah ke jauh kita akan terpisah. Tetapi ada yang tak akan pernah pisah kemanapun kita. Lagi memukat, lagi di pesawat, lagi di mobil, lagi ceramah. Dia selalu menempel dengan kita. Jadi Imam Ghazali, apa itu al-maut? Itu adalah kematian. Mana tahu berpisah kematian tuh? Mau 4 terus. Kita guring 4 guring. Kita makan 4 makan. Jadi jangan heran namun ada orang guring itu pas bangun karas kajung. Karena kematian terus mengintai. Munja Tuhan cabut. Nggak kawak penawar. Kalau misalnya cabut, enak kalau lagi ceramah, tunggu sebentar, enggak kawa. Pokoknya biar lagi ceramah, kalau cabut. Ada alasan pokoknya. Tidak ada kawa menawar. Tak ada kawa dimajukan dan kawa dimundurkan walau sesaat. Tidak ada kalau yang namanya kematian dia. Ya kan? Yang dekat tuh kematian. Di pesawat 4, di kelotok 4. Di mana-mana kada kawat ditinggal yang namanya kematian. Dia mengintai dan menunggu. Bila sudah sampai saat ajalnya, dan tidak akan kawal lagi kita menunggu-nunggu, kada kawal lagi kita meminta tempo, tidak ada lagi. Nah inilah kita tahun baru Islam ini. Kita umur berkurang, apa yang sudah disiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun misal kita nih kurang beribadah, banyak ibadah. Kalau misalnya kita nih kurang ilmu, tapi soal menuntut masalah ilmu agama, saatnya ambah ibu Apalagi sudah pian umur 40 tuh udah ambah. Mau ada orang pemusikan Karang Sukamara tuh beda ambah ubat. Puasa lagi muda. Nah, ini kada umur udah 60 tuh sanggup jago hujan Allah. Apa yang dilihat? Si lalu raminya,
Udah hamba, amun muda tuh masih aku kurang lebih jiwa muda lah. Amun tua tuh apa benda? Sanggup ya bakajal di situ. Kalau ditarik Israel, kalau ditarik Israel di padang orang yang bualut tuh iba beda. Baik mengaji ya di rumah, apakah dibaca nih bulan 10 Muharram. Bukan disuruh berjoget, disuruh bertobat, baca malam semalam itu disuruh padahal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, boy, dosa diampuni. Bukan disuruh berjoget. Nah, kita yang tua nih badalok lah. Mau yang muda tuh uyung urusnya. Yang tua nih badalok. Contohkan lah, kita ini udah tua, tidak usah lah. Cuma ada manusia ini tua tapi berbadan muda. Nah ini yang repot. Muka tuh sudah terkerucut tuh. Ya Allah, masih jangan macam orang umur 25. Ih, perasaannya sehingga padahal orang melihat kembali muat. Jujur mah pakaian kena kita sesuaikan dengan umur. Lah pula mustahil kalau umur 70 anak belejing macam dia. Mana sega mau anak muda tuh belejing sega behenol. Udah nenek belejing nyala macam turus. Oh lah turus kayu anak panjang tuh mana sega udah pedesterannya alah. Ini kepala nih Pak, banyak putih udah dari yang hitam tuh. Kamu keluar rumah ditutup. Berdosa kan dulu, berdosa. Aurat ini ditarik rambutnya tuh kena digantung dah di neraka. Belum dimadakan mah. Amun kuat hantam dia ada apa-apa mah. Tindak sekuburnya. Belum dimadai mah. Amun takut digantung tutup lah rambut nih mun keluar tuh Pak. Kada sega macam kataraan ayam. Nah, ini kada rambut sudah putih tuh hendak disemernya carinya semer hitam. La ilaha illallah. Haram. Kada boleh apalah disemer-semer. Orang yang membiarkan ubannya itu akan bercahaya nanti di hari kiamat. Apalah disemer-semer. Usam kayak kita nih Pak lah. Biaran putih, yang penting duit banyak. Suka ayuran. Patara jasa tuh lihat bah, putih kepala itu. Suka ayuran, banyak duitnya. Bah apalah disemer-semer. Ini Tuhan menciptakan huban. Allah menegur bercermin bahwa Tuhan ikam itu tuha. Itu. Amun sudah tuha sasadangai lagi. Jangan sampai kita nih jadi orang tuh tuha keladi. Tuha makin gatal kalau digatal. Sejadian lah. Apa? Kalau misalnya kita nih belum banyak lagi yang kita kada tahu tentang ibadah, yuk belajar masalah fikih. Di mana ada pengajian, di mana orang buka fikih, tulak, buai, palat. Jangan kita bumul dipelihara aja orang Banjar itu. Ada tambuk tuh yang dipelihara. Amun kada tahu bapak deh, kada tahu, ya kan? Jangan kada tahu bapak deh tahu. Rusak. Orang teringin begawi kayu. Kawan orang Jawa semua. Jadi pas makanan habis begawi itu, dia orang Jawa bapak dengan kekawanannya, Mas, wis mangan dulu ya. Maksudnya nih bis makan nih guringan. Orang teringin nih sok tahu. Wah, jarang teringin. Tahu kuma artinya tuh. Habis makan tuh guru paculnya tali perahu tuh tinggalkannya si Jawa tuh. Jur Jawa, Mas kemana Mas? Oh pulang aku jarnya. Kok pulang? Aku tahu mah yang kempanderkan tuh jarnya. Habis mangan turu tuh. Hundin tak meninggalkan aku berperahu jarnya. Daripada Hundin baik aku meninggal. Ya kan? Nah, jadi mun kada tahu bapak dah tahu lah. Niat mandi junub mun kada tahu tuh bapak dah kada tahu belajar. Bujur mah banyak bayar ini orang masalah niat mandi junub dia kada pahamnya. Yuk nih tahun baru Islam nih. Mun yang kada paham bapak dah. Berapa syarat, berapa niatnya, berapa rukunnya. Buat pian belajar.
Kalau pian junub salawasan, ibadah kita kada diterima. Kita apalah, walaupun kita nih misalnya sudah belajar, amun kita masalah sembahyang nih belum beres, belajar juga masalah sembahyang. Inya samuan ilmu tuh harus belajar. Isi lalu ilmu, kalau ilmu dadangaran dan ilmu tuturutan lancak salah. Jadi ilmu dedangaran, ilmu tuturutan itu pasti salah. Baik, amun dedangaran nih, emang dia mendengar bagus pendengarannya, menyantuli. Ya Allah, weh takbir aja, bertakbiran, orang rancak mendengar orang bertakbiran, orang tua-tua atau kesian. Bujur pan sepele, tapi kena kaitannya di takbiratul ihram aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wakbar. Bujur pang kada apa-apa, tapi amun ingat takbiratul ihram pasti baca Allahu Akbar, kada sah sembahyangnya. Karena takbiratul ihram itu salah satu rukun daripada rukun sembahyang. Halus saja kalau masalahnya, Bu. Jangankan masalah yang itu, masalah menyair nih gini, menurang dak suah belajar ketahuan. Aku suah guru tah di mana itu kami lah. Menyairam kasihan nama di kampung tu bala. Tapi mun syair ini jadi masalah lah, cuma kita mendengar kada nyaman. Muhammad bini Abdullah, Muhammad bini Abdullah. Joko bini ke bini. Aku tanya siapa nih? Joko dengar batu tuh, bini ke ibni? Muhammad bini Abdullah. Memang bini ya. Mungkin kada belajar. Adalah senonoh, besi lalu bagusnya. La ilaha illallah. Jadi apa aja ilmu tuh belajarlah kita tuh. Hendak jadi imam, belajar jadi imam. Lah, orang kada melarang, ayo hendak jadi imam. Tapi kan harus tahu. Jadi imamnya harus tahu caranya kayak apa, rukun-rukun harus tahu. Namanya imam, ya kan? Harus tahu. Jangan asal maju aja tuh nah, jangan asal maju, harus tahu. Namun jadi imam asal maju aja kacau kena makmum. Jadi kita apapun belajar, ya kan? Belajar. Nah, yang kedua, di bulan Muharram banyak-banyak beristighfar. Dosa kita pasti ada. Setiap manusia tidak ada jaminan inya kada berdosa. Ustaz sekalipun pasti dosa. Ini di bulan Muharram salah satu dosa, salah satu amalan terbaik, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Minta ampun dengan Tuhan gue. Ini masih di suasana Muharram nih. Malam ini nah, istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Orang mulai membaca Sayyidul Istighfar. Silahkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika. Silakan terus. Ada hafal guru kepanjangan ulun tobat Nabi Yunus bagus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dah hafal guru doa tobat Nabi Adam. Baca aja Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat, bayangkan dosa-dosa yang lalu itu biar. Ya Allah, bahari ulun ini kada tahu di apa ya Allah, bahari ulun buka aurat ya Allah, lagi muda semalam ya Allah, belum membuka, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mumpung Allah masih berikan umur kita di bulan Muharram ini, mudahan Allah panjangkan umur kita berataan, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram perbanyaklah berbagi bian kepada orang-orang yang kada mampu, wabil khusus kepada anak-anak yatim. Lah, terutama anak yatim yang keluarga kita. Kadang kita diisi kemanakan, mun kawa perhatikan kehidupannya. Amun kada kita termasuk orang yang pendusta agama. Lah, itu nah. Jadi mulai anak yatim itu memang dia disenangkan mengurus kepalanya. Lah, kalau umurnya nang kakak ini umurnya bahasa saya ngomongnya kepian burus-burus, kalau dibalasnya burus. Nah yatim, ayo
Lah, ini masih ada kesempatan. Kita nih kada tahu bang besok lusa, tahu umur kita di bulan Muharram kena sampai atau kada, kan ada yang tahunya. Nah, maka dari itu, yuk banyak kita ibadah, banyak kita istighfar, kembali kepada Allah. Sudahlah kita nih, sudahlah. Dosa kita seorang yang tahu, maksiat yang kita gawi kita seorang yang tahu. Saatnya ini nih kita ayo kembali kepada Allah. Masih ada kesempatan karena Allah itu seberapa banyak dosa kita, lebih luas lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih berataan hendak diam di surga. Siapa yang ada hendak di surga? Ya kan? Takut nih jauh orang tuh. Yang ahli maksiat tuh dia hendak masuk surga, pendoloknya dia tuh hendak masuk surga. Ya kan? Jadi kita tuh berharap di dunia ini nyaman, di akhirat nyaman. Kalau di akhirat sakit, sekurang-kurangnya di akhirat harus nyaman. Karena sesakit-sakitnya orang dalam dunia nih, kada lawas apa? Paling lawas 60. Sabar aja yang susah tuh. Kada lawas apa? 60. Mau mati, hilang susahnya di dunia. Mau di akhirat, udah tawai. Mau dia beramal, nyaman di akhirat. Nyaman di akhirat selamanya, sakit di akhirat selamanya. Nyaman di dunia kada selamanya juga. Apabila sampai saat umurnya, hilanglah kenikmatan dan kemewahan yang kita miliki itu, tidak ada apa-apanya lagi. Nah, jadi kalau kita tuh lakas mengingat kita nih bahwa kita akan kembali kepada Allah, insya Allah kita tuh cepat aja kembali. Makanya ingat, banyak-banyak mengingat yang namanya kematian, banyak-banyak mengingat yang menghilangkan lezatnya dunia. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nih kita nih kan suami hantar jenazah keluarga kita, pernahlah kita berpikir bahwa kita pasti merasakan hal yang sama seperti saudara kita yang kita antar. Kalau hari ini saudara kita yang diumumkan di masjid nih, mungkin besok lusa kita yang akan diumumkan. Kalau hari ini kita mengantar jenazah saudara kita, mungkin besok lusa kita yang akan diantar. Pasti dan pasti tak mungkin. Cuman kita kada tahu apabila aja waktunya dan kapan kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal. Itu aja kita kada tahu. Tapi yang namanya mati pasti kita akan pasti akan mati. Berbanyak amal. Orang yang pintar menurut agama, orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pintar tuh lihat. Kadanya orang pintar menurut agama yang pintar mencari duit, pintar membangun bisnis, pintar macam-macam, itu hanya sekedar dunia aja. Bukan kada boleh, silahkan, tapi jangan lupa tentang akhirat. Itu aja. Mau hendak bagawi, tapi lupa, jangan sampai lupa tentang ibadah yang Allah perintahkan. Ya kan? Tuhan kada melarang anak bagawi nak cari duit sebanyak-banyaknya, tapi kewajiban jangan ditinggalkan, itu aja. Aman misalnya melaut orang ajan sadang balikan. Nah, Allahu Akbar, wajah juhur balik dulu, ya kan? Kada minta Allah, kada jadi Tuhan kalau bang ikam ibadah aja, kada boleh bagawi, dah bagawi silahkan, tapi apabila datang kewajiban jangan ditinggalkan. Itu aja, selesailah hidup nih nyaman ya kan? Ya Pak, kita nih sadar terus anak kita, bini kita, karena nih semua nih akan dipertanggungjawabkan bian. Nih bini bian yang sebelah nih, bini nih. Mudah-mudahan kita nih Pak yang kita bertanggung jawabkan bini nih dari dunia sampai akhirat. Tahu lah, pian. Bu, tahu lah. Pian tuh kami bertanggung jawabkan dari dunia sampai akhirat. Dari dunia kami kadang-kadang laki berkikih mencari duit, dak karing tarasan demi bini ya. Pokoknya yang lain ikam orang nukar galang, ikam menukar jual. Orang nukar baju hanyar, ikam nukar jual, biar ikam kan dihina orang. Sanggup laki itu sampai putus kawat 5 gunting kayu aja. Han, ini laki itu. Bukan di dunia aja. Wah, pada muda-muda banyak laki itu kasihan kami, ya Allah. Hai ulun ada bisi kawan. Aku nih guru aja ibarat bahasa orang kada tarik, kada karing talasan jadinya. Ngurus bini ulun apa aja ulun bini ulun tuh apa aja yang tetamu aja berkredit panci kredit dicawatin kreditnya jadinya aku aja membayar. Sudah ada musim tepoer bahari buruai ya tepoer kuning hijau tukar berataan jika penglunas dia berkredit berataan aku nih bang membayarnya masih aja aku dimamai aja Joko sabar aja itu bang fitrah lalakian Joko lagi halus dimamai duitan pas ganal kawin mamai bini
mati mamai malaikat. Nah, habis karena mama ini sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat tuh, pian tuh kena diminta pertanggungjawaban Allah laki-laki pian. Jujuran, pian masuk neraka, laki kita masuk surga. Hanya anak masuk surga tuh, wah dia malaikat. Apalagi Pak, sini pada lo dia malaikat. Lihat bah di bawah tuh siapa tuh? Atau lihat aku bini kita. Apa tuh? Biniku, ngapa angkat jam itu? Atau sembahyang. Apa kau dapat padahi? Mana beraniku? Sekali madahi 1000 pun dia nak berani. Oh dia malaikat takutlah kau dan bini, ada takut dan Tuhan. Takutku dan bini. Udah masuk neraka aja ikam. Yang asal di surga laki pian nih masuk neraka gara-gara pian ya. Ya Allah, buengan. Ayolah taat dengan laki, kesian laki dari dunia sampai akhirat. Pianlah melakukan dosa yang pertama diminta pertanggungjawaban laki. Kenapa? Maka dari itu jar Nabi bebinian yang keluar rumah kada berizin dengan laki dilaknat malaikat dari inya keluar sampai inya bulit. Kenapa? Takut pian di luar melakukan sesuatu dosa, maka laki inilah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nih anak kita, Pak, kita perhatikan juga, jangan tahu buatnya, membuat nyaman mah, mendidik yuk kan nyaman akhir zaman nih, biar gila HP semua, maka ada peduli anak siapa, anak kepala desa kah, anak kepala pejabat kah, anak-anak ustad kah, sama aja, ulun tuh asal datang, HP gitu. Cobaan kada diberikan, ahannya jangan menangis. Kita berikan ini sanyap. Nah, iban makanya anak ulun yang tua tuh umur kelas 2 SD ulun pondok kana. Mapa mondokan anak aku sanggup menjaganya gitu. Ada muda-muda ini nih pian. Ya kan? Pak, ada muda-muda didik anak kita nih. Kita doakan terus anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu aja, doakan, doakan. Jangan putus asa. Anak akhir zaman ini memang nakal mah. Harap menjawab orang tua. Lah, maka nakal mana bodoh. Orang tua dulu tuh biar nakal pintar. Ini lengkap mana bodoh maka nakal. Makanya guru-guru yang melajar paning kepala. Lain anak kau ini nih kau. Nggak sama tahap apa bedanya maka lain kau. Menurut orang tua dulu tuh biar nakal tapi pintar kau. Oh ini nih ya Allah sabar aja. Melajari anak tuh dia bodoh jangan disambat bodoh, makin bodoh. Padahal dia kan pintar kau nih, nyubit biru badan anak apa. Yang penting mulut tuh pintarnya kau nih. Doa ada tuh Ninda. Engkau bungol bodoh kau nih. Laki kesian si tahu menau menjadi sasaran. Laki mengopi, kebodoh-bodohnya kau nih nak. Apa menurut bapak kau duduk nah. Bapak mengopi. Manalah biar bapaknya ku tahu. Jadi jangan sabar aja menurut anak lah. Supaya selamat kita malah tagur anak lagi bujang pak tagur jangan kalah yang penting sudah menagur itu melepaskan kewajiban. Ada anak bujang bibinian nah tolong benar kayak selawar tuh kelihatan orang kulit kau tuh ditagur pian mana bujur ulun mah pian pertama kali yang ditimpakan dosanya yang penting ada menagur. Wah baju tuh jangan halus, susu kau tuh dilihat orang, ditabung. Ini anak ya Allah memakai selawar sih, serba salah tarik ke atas yang bawah kelihatan, tarik ke bawah yang atas kelihatan, serba salah. Ada orang mengambil lelakian yang bukan mahram, pian harus tegas pak, apa gitu kau nih. Nak ngambil anakku nih, anak-anak gam-gam nih kayak nih, kan tegas namanya. Wah iya ini kan pacaran gitu, anak bujur-bujur pacaran datang ke sini bawa duit, kawin, yang anak berpacaran ya. Ini orang tua bagus, biar biasanya ibu-ibu pan yang harus temen laki ini apalah apa jar rumah emang jar bini emang biasanya. Kadang laki, tidak boleh jar laki, jar bininya. Jangan tapi handal bang, yang dulu tuh behes lagi. Nah, itulah masalahnya nih. Nah kau pander lagi am laki. Apalah ayahnya ajar nyaman anak ngati. Kau tuh dulu tuh behes lagi dari anak kau. Nah, masa lalu lagi dibukanya. Bujur biar tuh boy. Laki sudah bagus keras.
Mak hanya nyambat bapaknya lagi. Ibu harus keras bu ay. Ada orang awak kecil bawa anak pian. Kada boleh gitu. Bukan mahramnya, kada boleh. Kena pian ulun tukarkan bakso di Sukamara. Bawa ambil. Walah, bakso mah. Bakso mah semangkok tapi neraka bahasa asil. Harus tegas dan anak tuh biar apalagi anak bebinian. Itulah kita nih. Jangan tertipu kita dengan perkara-perkara dunia ini menjerumuskan kita. Nih kita kadang lalai dengan perintah Allah. Semua itu adalah karena memang sengaja syaitan itu menjerumuskan kita dengan perkara dunia. Dunia itu tahu lah Pak. Dunia itu laibun walahun. Dunia itu seperti mainan. Dan seperti mainan sehingga membuat orang lupa. Inya setiap mainan yang rame pasti kada ingat. Biak tuh suruh aja bermain HP, hayal 3 jam tuh ndak bergeser pula dari wadahnya tuh. Tertingkat dia nonton biak halus lah. Halus itu. Anak guru bertingkat. Pun perhatikan anakku tuh apa aja kurang ditontonnya nih. Kali kulihat tung sahur. Tung sahur tuh. Merasa kok teh. Taunya kalau tuh. Anak ulun tuh taunya. Semua perasa kota anak di kota aja sama di desa deh. Sama kali kulihat tung sahur. Apa sih no? Lelo. Apa aja benar. Maka ada nyanyiannya pula. Tata sahur. Apa bendanya jangan. Apa dah rusak anak ini nih. Ya Allah, banyak berdoa aja bola, banyak berdoa aja. Mudah-mudahan anak kita tuh soleh-soleha. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Guru Bangil, Allah yarham, Guru Sarwani Abdan Bangil, setiap sidin bangun malam itu kelambu dibuka, langsung sidin mendoakan anak-anak sidin langsung. Nah, doanya ada lain itu doanya. Rabbana hablana min azwajina wa mungkawa itu pala doakan anak. Karena doa kebaikan abah itu lakas kabul. Doakan anak. Jangan kada pernah mendoakan anak tuh, doakan aja. Tapi masih nakal kamu guru, kena ada keberkahan doa itu. Mbah kala kita sudah meninggal, anak itu sadar. Karena kekuatan doa dari orang tua. Jangan putus asa, jangan menyumpahi anak. Senakal apapun anak, doa aja. Sambat orang guru biaran, tetap anak kita. Doakan ya. Namunnya kada sadar kita lagi hidup, boleh jadi kita meninggalnya sadar baik aja dengan berkat doa dari. Jadi mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita ambil pelajaran. Kita pikirkan diri kita, jangan mikirkan orang. Apa setahun ini yang sudah kugawi? Apa setahun ini kekurangan kesalahan yang pernah kugawi? Kamu misalnya banyak dosa, ayo buka lembaran baru, jadikan kita menjadi orang yang baik, menjadikan orang yang lebih baik daripada sebelumnya, ya kan? Jangan sampai semalam baik, semalam jelek, tahun ini tambah buruk. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan sampai rugi kita dengan perkara-perkara dunia. Dunia ini menipu, Dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Menipu semua dunia ini. Tidak ada yang kada menipu. Untuk apa? Melalaikan kita dengan perintah Allah. Apabila kita sadar, tak kala berada di loyang kubur yang begitu kecil, disitulah kita sadar selama ini kita ditipu dunia. Kewajiban jangan ditinggal. Sembahyang jangan ditinggal. Inilah bayang jangan ditinggal. Bayang apapun keadaan, apapun profesi kita, sembahyang jangan ditinggal. Ulun ada pernah baca dalam sebuah hadis, orang kada sembahyang tuh seluruh yang menempel ke batang tubuhnya semua malaknat. Seluruh yang menempel ke batang tubuhnya semua malaknat. Kita duduk di parlak malaknat. Ya Allah, ulun kada rela diduduki orang yang kada sembahyang ini. Bahkan kita bertaduh di pohon yang teduh, pohon tugin malaknat. Bahasanya, jangan kamu bertaduh dengan aku. Kita jaga dan dengar. Semua malaknat, apa yang menempel, bahkan banyu yang kita minum tuh, banyu itu mengatakan, aku kada rela masuk ke dalam perut orang yang kada sholat ini. Andai kata air yang kita minum itu tumpah, yang tertumpah itu bersyukur kepada Allah.
Terima kasih ya Allah, ulun tak tumpah dari mulut orang yang kada sholat, karena ulun kada rela berada di dalam perut orang yang kada sembahyang. Sembahyang kita, apapun yang terjadi sembahyang aja. Nah, terakhir di zaman Nabi itu ada orang menukar keledai kayak kambing. Kambingnya nih pian kada mau menurut dengan orang yang kedua menukar. Dan pertama tuh menurut. Ujarnya daripada aku rugi beku sembelih kambing nih. Carinya parang sasahnya. Di perjalanan bertamu Nabi, kambing itu pintar, bertapuk di belakang Nabi. Jadi jar Nabi apa? Menunak menyembelih kambing ulun itu. Kenapa disembelih? Rugi ulun nukar kada mau lalu diam di rumah, lari aja terus kada nurut. Kena dulu aja Rasulullah. Kenapa? Maka kada menurut nih. Jadinya Nabi ditakuni Nabi dipurus Nabi takuni Nabi, kenapa ikan kada nurut dengan tuan kami? Pepandir kambing dan ulun mentuan ulun yang pertama semalam teh penyembahyang ya Rasulullah. Jadi ulun nurut yang menukar ini dan sembahyang lalu. Adi aku takut ku diamnya nih dan dia nih. Amun Tuhan menurunkan balak dengan dia nih, aku nih tuh empat. Jadi aku daripada kena balak, baik aku lari dengan dia nih. Tak ulun sudi. Kambing dia nak mau dekat, takut dia. Jadi jar Nabi anak laikan berjanji untuk melaksanakan sembahyang. Berjanji ya Rasulullah. Langsungan 4 dah mengamuk. Yuk, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena itu adalah kewajiban. Jangan sampai kita nih lupa dengan kewajiban, karena itu pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini membawa keberkahan. Pertemuan kita diberkahi oleh Allah sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjang dan umur kita berjumpa di bulan Muharram yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.